Bapak pernah ajarin kalau misalkan ada pangkat ya di dalam kurung, terus di luarnya ada pangkat lagi, itu pangkatnya diapain? Pangkatnya dikali, Pak. Dikali, betul sekali, pangkatnya dikali ya. Berarti ini yang angka biasa kita biarin aja dulu ya. Kita pangkatnya kali dulu nih. Jadi 32 pangkat 1/3 dikali 3/5. Itu kan bisa dicoret lagi 3 sama 3-nya. Oke, jadi 32 pangkat 1/5. Ini masih bisa disederhanakan nggak? Masih ya. Selama angka utamanya itu masih bisa kita bikin jadi pangkat. 32 ini kan berapa pangkat berapa? 2 pangkat 5 bukan? 2 pangkat 5, betul. 2 pangkat 5 itu 32. Karena masih ada pangkat 1/5-nya, kita balikin lagi kayak tadi ya. 2 pangkat 5 dikali 1/5, kan coret lagi. Sisanya dapat 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 jawabannya 2. Jadi, itu jawaban untuk soal yang model begini. Soalnya Bapak bikin mirip ya. Jadi perhatikan dengan sangat-sangat bersama. Nomor 3. Soal di nomor 3. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor kambing selama 18 hari. Kemudian kambingnya 4 ekor. Ini materi apa sih? Nah, betul. Ini materinya perbandingan. Artinya, kalau kita tahu materi perbandingan, kita harus cek dulu apa yang akan kita bandingin. Di sini kan akan kita bandingin makanan, ya, makanan untuk kambing. Berarti di sini banyak kambingnya sama harinya ya. Kita bikin dulu permisalannya kambing sama harinya. Tinggal kita tulis saja. Kalau kambingnya 20, habisnya dalam waktu berapa? 18 hari kan. Nah, berarti kalau di bawahnya berapa? 16. Bukan 4 ya. Baca lagi soalnya. Kalau yang nulis 4 keterlaluan nih. Baca lagi soalnya. Kemudian kambingnya mati 4 ekor. Artinya ini kambing mati 4 ekor. Berarti kalau mati 4 ekor, kambingnya berapa lagi? 16. Nah, kalau tadi kambingnya 20 hari, habisnya makanannya dalam 18 hari. Kalau kambingnya cuma 16, lebih lama atau lebih cepat habis? Lebih lama. Lebih lama. Tulis aja lebih lama. Biar nanti ketahuan ini yang kita pakai perbandingan apa. Ya, ini yang kita pakai itu perbandingan nilai atau berbalik nilai. Itu kenapa perlu ditulis begini ya. Kita lihat dari 20 ke 16 itu kan berkurang, ya kan? 18 ke lebih lama itu bertambah atau berkurang? Bertambah. Tambah kan? Ya, artinya ini karena beda, ya ini dikurang ini ditambah. Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Ya kan? Perbandingan berbalik nilai kalau kita tulis jadi begini dulu. Sama dengan 18 per X. Karena berbalik nilai harus kita balik salah satu ya. Boleh yang kiri, boleh yang kanan. Terserah mau yang mana aja. Ya, Bapak di sini balik yang sebelah kanan. Oke, kita kali silang. 16 kali X. 16X ya. 16X sama dengan 18 dikali 20. Oke, nggak usah kita kaliin deh, biar nggak ribet angkanya ya. 18 kali 20 per 16. Sederhanain aja. Bagi 2. 9, 8. Bagi 2 lagi. 10, 4. Berarti sisa 90 per 4 ya. 90. Atau ini bisa disederhanain lagi deh. Kita sederhanain aja dulu. 4. Ini masih bisa disederhanain jadi 5, ini 2. Jadi 45 per 2, berapa tuh? 22,5 hari. Ini soalnya Bapak bikinnya agak kurang teliti ya, jadi harinya koma-komaan. Jadi makanan yang akan habis dalam 22,5 hari. Kalau misalnya hari mau tanya langsung aja, ya nggak usah nunggu-nunggu sesi pertanyaan. Bapak nggak buka sesi pertanyaan di akhir. Jadi kalau mau nanya langsung aja. Nomor 4 nggak Bapak bahas. Silakan hitung sendiri aja nomor 4, nomor 7. Nomor 7, nomor 5. Nah, semuanya mau Bapak bahas. Oke, nomor 5.
Jumlah 7 suku pertama pada barisan berikut. Nah, kalau begini kan kita harus ngecek dulu ya, angkanya berapa aja. 3, 12, 48, ini ditambah atau dikali kira-kira? Ini dari 2 ke 12, terus 12 ke 48, ini dikali atau ditambah ya? Kali, Pak. Perbedaan ininya. Dikali ya, karena kalau ditambah itu nanti angkanya beda-beda. Ini ditambahnya tambah 9, ditambahnya tambah berapa tahu. Berarti ini dikali ya, dikali berapa? 4. Kali 4, ini kali 4, ini kali 4, berarti konsisten ya, ini kali 4 juga kan? Berapa tuh? Coba hitung aja deh, sisa-sisanya angkanya berapa aja? 2, 3, 12, 48, 192, dikali 4. 768. Berapa? 768. 768. Ini baru berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 2 lagi. Dikali 4, dikali 4. Kalkulator aja biar nggak lama ya. Kalau lagi gini boleh pakai kalkulator, cuma nanti nggak usah. Nggak boleh. Nggak usah. Berapa? 3072. 3075. Gini. 72, Pak. Oh, 72. Oke, next. Berikutnya. 12.288. Oke. Pertanyaannya, jumlah 7 suku pertama, artinya kalau jumlah itu, ya kita jumlahin semuanya kan? Jadi nanti dijumlahin deh, hitung sendiri dah. 3 tambah 12 tambah 48 tambah 192 tambah 768 ditambah 3072 ditambah 12.288. Ada rumusnya sebetulnya, cuma Bapak kalau Bapak tulis aja ya rumus saya. Tahu. Enakan hitung langsung sih kayaknya, cuma kalau pakai rumus nanti berikut lagi. Sn itu A dikurang N pangkat min 1 per A dikurang R. Kalau masalah sih begini. Cuma kalau untuk soal ini angkanya juga nggak akan jauh ya, nggak mungkin sampai jumlah 12 suku pertama itu nanti angkanya pangkatnya tinggi banget, jadi cukup gini aja, hitung sendiri aja nanti ya. Hasilnya nomor 6 sama 7. Nomor 6 dulu deh. Kayaknya udah pernah kita bahas ya, beberapa yang di kelas. Ya, untuk direview lagi. Andi menabung di bank 12 juta. Nah, banyak duitnya nih Andi nih. Menabung di bank 12 juta, terus bank memberi bunga 6% per tahun. Jika Andi mendapat bunga 90.000, maka Andi lama menabungnya berapa bulan? Masih ingat rumusnya yang begini? Menabung-menabung sama hutang-menghutang? Masih ingat? Awal dikali bunga dikali bulan per 12 ya, Pak? Oh. Bapak sih bikinnya begini ya. Bunga sama dengan bulan. Bulan itu kan 12 ya. Bulan per 12 dikali persentase per 100 dikali modal. Modal itu berarti awal nabung ya. Masukin aja angka-angkanya. Bunganya berapa? Di sini dapat bunganya berapa nih? Nabung berapa? 90.000 ya. Nah, kita lihat dulu. Bunga sama persen itu beda ya. Bunga sama persen itu beda. Kalau ini persen itu bunga persentasenya, persentase bunganya. Ini persen. Nah, kalau ini bunga. Nah, ini di sini nih. Tuh, Bapak tandain biar nggak salah. Jadi 90.000 sama dengan berapa bulan? Karena bulannya di sini nggak ada, ya kan? Kita bikin jadi X aja. X per 12 dikali, persennya berapa persen? 6 ya? 6 per 100 dikali 12 juta. Oke, sebelum ngerjain, nggak usah dihitung langsung aja, langsung kita coret-coret aja, nggak usah kita ngitung-ngitung 12 kali 100, 6 kali 12, ribet ya. Kita coret-coret aja, 12 bisa dibagi 12, sisa 1, 100 ngilangin 0,2. Jadi berapa tuh? 90.000 sama dengan sisa 6 dikali 60.000. Berarti sisa 60.000 dikali X.
60.000 X kan? Berarti X-nya sama dengan 90.000 per 60.000. Berapa tuh? Coret aja nolnya semua. 9 dibagi 6. 3/2. 3/2 itu 1,5. Itu, ya. Ini rumusnya jangan lupa. Soal begini selalu muncul. Entah dia pinjaman atau entah dia tabungan. Nomor 6. Bapak, Ya, TO-nya boleh. Kenapa Kuila? Bapak TO-nya bikinnya soalnya mirip-mirip gini juga kan, Pak? Sama. Bapak bikin sama. Cuma angkanya yang beda kan, Pak? Iya. Oke. Oke, nomor 7. Ada beberapa soal ngambil dari PAS yang kemarin. Nomor 7. Oke, bentuk rasional. Kemarin udah Bapak jelasin. Masih ingat kalau bawahnya ada akar harus dikali berapa nih? Dikali akar juga Pak, kali bawahnya. 2/4 min akar 14. Ini dikalinya dikali berapa? 4 ditambah akar 14. Dikalinya 4 plus akar 14. Kita lihat aja bawahnya ya. Kita lihat aja bawahnya. Kalau bawahnya min jadi plus, ke bawahnya plus jadi min. Oke, terus kerjaan yang mana dulu? Yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Yang bawah apa kali apa? Depan kali depan, belakang kali belakang. Oke, depan kali depan, belakang kali belakang. 4 kali 4 berapa? 16 dikurang akar 14 kali akar 14? 14. Betul sekali. Berarti jadi yang bawah itu karena dikurang ya 16 dikurang 14. Ini min 14, sorry. Terus yang atas tinggal kita kali pelangi ya. 2 kali 4 sama 2 kali akar 14. 2 kali 4? 8 ditambah 2 akar 2 akar 14. Jadi 8 plus 2 akar 14 per berapa? Per 2. Terus jadi berapa hasil akhirnya? Bisa dicoret ya? Bisa Pak, Dicoret kan? Syaratnya apa kalau menyoret penjumlahan begini? dua-duanya. Dua-duanya harus dicoret, harus adil ya. Kalau penjumlahan itu nggak bisa dicoret cuma 8 ke 2 doang, nggak boleh ya. Harus adil karena ini penjumlahan ya, bukan perkalian. 8 dibagi 2 4. 2 dibagi 2 habis ya, sisa 1 berarti. Dibagi 2 1 deh Bapak tulis gitu. Jadi hasil akhirnya 4 plus akar 14. Oke, sampai di sini ada yang bertanya dulu. Sudah, yang nomor 7 masih banyak banget, 40 nomor. Nomor 8 nggak apa-apa bahas. Nomor 9. Ya? Maaf, boleh dikatasin dikit nggak mau saya SS? Nanti Bapak kasih filenya, nanti Bapak bikin PDF. Oh, ke Maroko juga, Pak? Semuanya Bapak kasih nanti ke perwakilan kelasnya. Oke, makasih, Pak. Oke. Next yang nomor 8, nomor 8 nggak apa-apa bahas ya, karena itu soalnya gampang banget. Nomor 9. Dari 38 siswa, masih ingat rumusnya? 38 siswa di satu kelas, rumusnya itu nih, mungkin kelas Maroko, khawatir ada yang belum tahu ya. Nggak kasih tahu rumusnya untuk soal begini. S sama dengan NA plus NB dikurang N A irisan B ditambah N A gabungan B komplement. S itu semuanya atau total. NA yang suka A. NB yang suka B. Ini soal gampang banget yang begini ya, jadi jangan sampai nggak bisa nih. Kalau yang irisan, dia yang suka dua-duanya. Suka A dan B. Kalau yang ini berarti tidak suka
Tidak suka A dan B. Nah, sekarang kita lihat di sini. Dari 38 siswa di suatu kelas, 16 siswa dia gemar matematika. Ya, 24-nya gemar olahraga. Dan 6 orang tidak gemar matematika maupun olahraga. Banyak siswa yang gemar matematika. Berarti yang dicari apa? Banyak siswa yang suka kedua-duanya kan? Kita masukin aja angka-angka yang adanya. S-nya udah ada kan, total siswanya ada 38. Yang suka A-nya atau suka A-nya kita bikin matematika ada 15 orang. Yang suka B-nya yang olahraga ada 24. Dikurang yang suka kedua-duanya. Di sini ada nggak yang suka kedua-duanya? Nggak ada ya, berarti X. Terus 6 orang yang nggak suka kedua-duanya, ditambah 6. Kita hitung dulu. 38 sama dengan 15 tambah 24. Ditambah 6. 45 ya. 45 dikurang X. Berarti X-nya berapa? Kalau soal begini udah yang angka gede dikurang angka kecil aja. Berapa tuh? 7 orang ya? 7 orang. Artinya ada 7 orang yang tidak gemar kedua-duanya. Ini 7 orang ini sukanya SBK sama informatika. Mungkin ya. Nomor 10 nggak Bapak bahas. Bahas deh. Soal gampang, jangan sampai terjebak. Kalau ada yang mau nanya, langsung aja ya. Langsung aja. Kayak tadi Raifa. Langsung bilang aja. Nomor 10, bentuk sederhana, nggak usah pusing ketemu soal begini, cari yang sama, yang XY sama XY. XY yang XY 7 dikurang 6. 1. Di sini 7 dikurang 6, 1. Terus cari lagi yang sama, XZ sama XZ. Ini 5 ditambah 2 ya, 7. Nah, yang terakhir, ini min 4, min 3 ya, min 4, min 3. Min 4, min 3 jadi min 7. Berarti hasil akhirnya 1XY ditambah 7XZ dikurang 7YZ. Jadi untuk soal begini tinggal ditambahin sesuai sama yang variabelnya sama. Berikutnya nomor 11. Nomor 11. Jadi. Sip, goceng ya? Thank you. Next, nomor 11. Kebun sayur Pak Eka berbentuk persegi panjang. Berbentuk persegi panjang. Nah, kalau ketemu soal begini, cara ngerjainnya gambarin aja ya. Kita dituntut untuk berkreasi di sini. Persegi panjang ya. Panjangnya 5x min 4. Berarti yang bawah juga sama ya. 5x min 4 kan? Karena sama-sama panjang. Dan lebarnya x plus 8. Ini juga x plus 8. Terus, jika keliling persegi panjang, jika keliling, berarti diketahuinya keliling ya. Masih ingat Bapak bilang kalau di soal matematika, kalau diketahuinya keliling, kita ngitungnya harus pakai rumus apa? Ditambahin aja. Nah, betul. Ya, pakai rumus kelilingnya aja ya. Rumus keliling apa? Nggak ada rumus yang keliling, mah tambahin aja semuanya. Pokoknya ingat ya, kalau misalkan diketahuinya keliling, berarti kita harus bikin jadi keliling sama dengan apa? Keliling persegi panjang itu kalau ditulis 2 dikali panjang ditambah lebar. Gini ya. Ini kalau bingung, kalau nggak hafal rumusnya, tambahin aja semuanya begini. Kalau kita tambahin jadi berapa? Kita hitung X-nya aja dulu deh. 5X ditambah X ditambah 5X ditambah X jadi berapa? 12X. Jadi 12X ya. Nah, terus min 4 tambah 8 tambah min 4 ditambah 8 jadi berapa? Min 4 tambah 8. 4 ya. 8 ya. Dikurang 4, 0 ditambah 8, 8.
Kelilingnya berapa tadi? 56. Ini dapat dari mana? Dari sini. Ya, udah tinggal kita pindah ruas aja. Pindah posisi dulu deh. 12x ditambah 8 sama dengan 56. Ya. 12x sama dengan 56 dikurang 8. Berapa? 56 kurang 8, 48 ya. Berarti x-nya berapa? 4. 4. Selesai? Belum. Ya. Nanti ada nih kunci jawabannya, 4. Cuma jawabannya bukan 4. Baca lagi soalnya. Maka jumlah panjang dan lebar. Tadi panjangnya apa? Panjang itu kan 5x min 4. X-nya dapat berapa tadi? X-nya dapat 4 ya. Jadinya 5 dikali 4 dikurang 4. 20 kurang 4 sama dengan 16. Lebarnya? X plus 8. Berarti 4 ditambah 8 ya. Sama dengan 12. Pertanyaannya jumlah panjang. Berarti kalau jumlah dijumlahin ya. Berarti 16 ditambah 12 sama dengan 28. Nah, lihat dulu nanti soalnya. Kalau misalkan selisih dikurang, ya kan? Jadi pokoknya intinya kita hitung aja dulu ya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Oke, next yang nomor 12. Nomor 12. Oke, soal nomor 12. Fungsi f didefinisikan dengan fx sama dengan 5x plus 7. Maka nilai dari f min 3 adalah, masih ingat nggak? Kelas 8. Fungsi relasi. Itu X-nya diganti min 3 gitu, Pak. Jadi X-nya, kita lihat dulu ya. Ini yang dalam kurung huruf apa? Huruf X ya. Sama dengan di sini huruf X juga. Nah, kalau di soal itu ditanyanya dalam kurungnya berapa? Min 3. Artinya si X di sini harus diganti juga jadi min 3. Tambah 7. Ini bukan dikurang ya, tapi dikali. 5 dikali min 3, min 15 ditambah 7 berapa? Min 8. Gitu ya. Jadi untuk soal begini tinggal ganti huruf X-nya aja sama angka yang ada di dalam kurung. Nomor 12 selesai. Nomor 13-14. Gradien. Harusnya nomor 14 dulu nih. Materi kelas 9 kayak yang apa namanya? Pokoknya materi kelas 9 Bapak nggak mau bahas ya. Kalian pelajari lagi aja, ingat-ingat. Masa lupa sih. Persamaan garis lurus yang tegak lurus melalui, persamaan garis lurus itu rumusnya gini. Persamaan garis lurus. Itu rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan X, kok X sih, M dulu, sorry. M dalam kurung X dikurang X1. Di mana M itu disebut gradien. Nah, ini disebut X1, Y1. Kalau Y sama X ini nggak usah diganti angka ya, biarin Y sama X aja. Oke, yang memiliki gradiennya berapa nih? Min 1/3 ya, berarti hasilnya berapa? Kita lihat dulu, Bapak nggak bikin yang tegak lurusnya dulu ya. Bapak nggak bikin yang tegak lurusnya dulu. Pertama, kalau misalkan gradiennya min 1/3, jadi Y dikurang Y1-nya berapa? Min 5 kan? Min 5. Gradiennya berapa di sini? Min 1/3. Min 1/3. X dikurang X1-nya 3 ya. Nah gini cara ngerjainnya. Terus tinggal kita, ini jadi Y plus 5 sama dengan min 1/3 X ya. X min 3. Jadi gini dulu. Ntar kelanjutan ini tinggal kali pelangi dan seterusnya. Ini yang biasanya. Ini yang biasanya. Nah kalau tegak lurus dia beda lagi. Kalau tegak lurus Bapak bikin warna hijau nih. Yang tegak lurus itu gradiennya beda ya.
Kalau misalkan gradiennya itu 1/3, terus kalau gradien tegak lurus, berapa? Masih ingat cara nyarinya gimana gradien yang tegak lurus? Ada yang masih ingat? Balik gitu. Dibalik. Jadi Terus berapa dong? dihilangin. 3. Nah, jadi gradien yang tegak lurus itu jadi 3 ya, atau 3/1 atau 3 ya. Nah, jadi kok bisa dapat begitu? Nih syaratnya apa? Yang tegak lurus itu ganti tanda. Ganti tanda ya. Plus minusnya maksudnya ya. Ini kan awalnya minus kan? Berarti kalau ganti jadi plus ya. Terus yang kedua balik posisi. Balik posisi ya. Jadi yang tadinya 1/3 jadi 3/1. Atau misalnya kalau yang tadinya 3 itu kan pecahannya 3/1 ya, jadi 1/3 gitu. Nah, Bapak hapus ininya ya. Kita mulai ngerjain yang tegak lurus sekarang. Oke. Kita hitung sekarang Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Ini yang tegak lurus yang diminta ya. Yang tegak lurus yang diminta berarti Y dikurang -5 sama dengan 3 X dikurang 3. Jadi Y plus 5 ini kali pelangi 3 kali X. 3X dikurang 3 kali 3 9. Nah, nanti jawabannya tergantung dari pilihan gandanya ya. Kalau misalkan di pilihan gandanya Y sama dengan, berarti jadi Y sama dengan 3X dikurang 9 dikurang 5. Pindah ruas 5-nya ya. 3X dikurang 14. Nanti bisa juga misalkan Y sama X-nya jadi satu tempat, itu tinggal kita pindahin X-nya aja. Tapi sampai sini udah benar ya. Seperti itu. Ini persamaan garis lurus. Nah, nomor 14 juga sama, persamaan garis lurus. Gradien. Cari gradien lagi nih. Nomor 14. Nomor 14 itu gradien. Cara-cara gradien gimana sih? Yang masih ingat cara-cara gradien? Ada 2 tahapan ya. Yang pertama apa? Buat jadi Y sama dengan. Yang kedua, lihat angka yang nempel sama X. Iya, kalau lagi ini mah yang nempel X. Ini kita pakai bahasa sendiri aja. Pertama, ini yang dicari gradien ya. Dari persamaan ini gradiennya berapa? Pertama, kita harus bikin dia jadi X sama dengan dulu. Jadi Y sama dengan dulu. Artinya, selain huruf Y harus kita pindah-pindahin. Ya, selain huruf Y harus kita pindahin. Kan awalnya min 5X ditambah 3Y min 17 sama dengan 0. Gitu kan. Kita pindahin semuanya selain Y. Berarti 3Y sama dengan X dipindah jadi plus ya. Min 17 dipindah jadi plus 17. Udah Y sama dengan? Belum. Di depannya masih ada angka 3. Berarti jadi Y sama dengan 5X plus 17 per 3. Kita pisahin masing-masing dulu dapat 1. 5 per 3X ditambah 17 per 3. Biar adil ya. Masing-masing dapat. Terus, lihat angka yang nempel pada X. Ini angka yang nempel sama X itu berapa nih huruf angkanya? 5/3. 5/3. Nah, ini yang disebut dengan gradien. Ya, ini disebut dengan gradien. Jadi gradiennya 5/3. Nah, kalau bisa disederhanakan, disederhanakan. Cuma kalau 5/3 kan nggak bisa. Ya, jadi gradien itu 2 tahapannya ya. Cara cari gradien itu. Buat jadi Y sama dengan, terus lihat angka yang nempel sama huruf X. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Pak, saya masih bingung deh, Pak. Boleh. Kenapa, Kuila? Apa ya? Maksudnya buat jadi Y itu apa, Pak? Saya benar-benar lupa sama gradien.
Oh, buat jadi Y sama dengan itu. Lihat dulu nih ya, buat jadi Y sama dengan itu artinya kan bentuknya ini apa? Kita lihat dulu ya. Nih, lihatin dulu tulisannya nih. Buat jadi Y sama dengan, di sini sama dengan 0 kan? Yang sebelah kirinya ada huruf X, ada yang angka biasa. Nah, setelah itu kita pindahin semuanya ke sebelah kanan nih. 5X-nya kita pindahin. Nih, Bapak tandain ya. Ini kita pindahin ke sebelah kanan. Kan jadi plus 5X kan? Yang ini juga Bapak pindahin ke sebelah kanan, jadi plus 17. Ini kan udah jadi Y sama dengan nih. Terus jadi, karena masih ada 3, 3-nya turun ke bawah, jadi Y sama dengan. Nah, disebut dengan Y sama dengan itu ini. Ini Y sama dengan. Nah, jadi harus dibikin jadi begini maksudnya. Oh, dipindah-pindahin. Ya, pokoknya yang sebelah kiri itu cuma boleh ada huruf Y doang. Yang sebelah kiri itu cuma boleh ada huruf Y, nggak boleh ada yang lain, harus sendirian, benar-benar sendiri. Ya, nanti lihat angka yang nempel sama X-nya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Bapak nggak mau bahas nomor 15, 16, itu pelajaran kelas 9 ya. Silakan dibaca lagi yang itu. Nomor 17. Cara ngitungnya nomor 15, 16 dibuka lagi catatannya. Baru juga kemarin itu. Nomor 17. Sebuah persegi panjang. Nah, kalau misalnya ketemu soal-soal begini tuh tinggal kita gambarin aja ya, persegi panjang, gambar aja persegi panjangnya. Nah, sebuah persegi panjang, gambar persegi panjangnya. Dengan ukuran panjang 4 cm, berarti kalau panjang itu mau yang bawah atau yang atas sama aja ya. 4 cm. Terus diagonalnya 5 cm. Diagonal itu yang mana ya? Dari ujung ke ujung sini. Ini disebut dengan diagonal ya. Diagonalnya 5 cm. Lebar, berarti yang ditanya ini ya. Yang ini berapa? Ini bentuknya apa nih? Segitiga siku. Segitiga siku-siku. Pakai rumus apa? Pitagoras. Pitagoras. Masih ingat cara cari rumus Pitagoras? Atau pakai triple deh. 4, 5, satu lagi angka berapa? 3, Pak. 3. Ya, atau kalau misalnya mau cari pakai rumus boleh. Ini yang dicari A, B apa C? A, B apa C yang dicari di sini? A ya, A atau B ya. Pokoknya selain yang miring itu A atau B. Rumusnya kan kalau misalnya yang dicari A atau B, kalau misalnya A itu akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi C kuadratnya 5 pangkat 2 dikurang 16 pangkat 2. Kok 16 pangkat 2 sih? 4 pangkat 2 sama dengan akar 25 dikurang 16 sama dengan akar 9. 3 cm. Boleh pakai ini atau kalau sudah hafal triple Pitagoras, langsung aja. Gampang ya triple Pitagoras. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 8, 10, dan kelipatannya. 17, oke. Nomor 19, Bapak nggak mau bahas. Bayangan titik, sebenarnya nggak mau bahas nih yang dilatasi ya. Cuma boleh deh 1. Kali ada yang masih lupa. Dilatasi. Rumus dilatasi apa sih? Buka catatannya, bukunya masih buku kelas 9 nih. Dilatasi gimana? Kalau misalkan awalnya X, Y, terus kalau dia dilatasi sama apa tuh? A, B sama K ya. X sama K. A, B apa X sih ditulisnya Bapak lupa? AB, Pak. A, B ya tulisnya ya. Soalnya di buku X ya. A, B sama K ya, skala ya. Rumusnya jadi apa tuh? A aksennya.
Lihat catatannya. Ini yang B pangkat 2 minus 4 aja bukan? Bapak nggak kedengeran. Jadi apa? Yang K X minus A plus A, K X minus A plus A, koma Koma. K Y minus B plus B. B plus B gitu ya. Ini ya, jadi harus dapalin nih rumus-rumus yang begini nih dilatasi. Udah tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Ini tandain dulu ya di soalnya ya. Supaya kita nggak ketukar. Ini disebutnya XY. Ini disebutnya A, B, ini disebutnya K. Tinggal kita masukin aja angkanya. K-nya berapa? Min 3 ya. Min 3. Min 3 dalam kurung X-nya 2. 2 dikurang A-nya. Min 5. Nah, jadi min ya, plus min 5 lagi. Koma K-nya min 3, Y-nya min 6, B-nya 5 plus 5. Kita hitung sekarang. Ini jadi berapa dalam kurungnya? Ini jadi plus ya. Ini jadi plus min jadi min. Jadi kita hitung jadi min 3 dalam kurung 2 tambah 5, 7 dikurang 5, koma min 3 dalam kurung min 11 plus 5. Min 3 kali 7. Min 21. Min 21 dikurang 5. Min 26. Ya, ini min 3 dikali min 11, 33 ditambah 5, 38. Nah, ini hasil akhirnya. Ya. Jadi, Bapak ngasih taunya rumusnya aja. Kalau masalah ngitung, hitung sendiri aja. Jangan malu-maluin ya. Ngitung penjumlahan, pengurangan, sama perkalian, ntar yang didulin penjumlahan lagi. Nah, ini. Dilatasi ya. Nanti juga dilatasi yang dipakai ya. Jadi rumusnya seperti ini. Terus nomor 20. Nomor 20. Sebuah lantai berbentuk persegi. Oh iya, persegi dengan panjang, bukan persegi panjang ya. Persegi dengan panjang. Panjang sisinya 9 meter. Artinya karena di sini ada sentimeter. Jadi gini ya, kalau misalkan ada meter sama sentimeter, kita ubahnya ke sentimeter aja. Ya, supaya nggak ada koma-koma nantinya. Kita ubah jadi meter. Ini ada lantai. Bentuknya persegi, sisinya 9 meter, berarti 900 ya. 900 cm, 900 cm. Luasnya berapa? Luasnya 900 dikali 900. Berapa tuh? Berapa hasilnya? 810.000. Nggak usah pakai kalkulator ngitung beginian mah ya. Kan gampang. 9 kali 9 berapa? 81 kan? 81, Pak. 81. Nolnya ada berapa nih? Ada 4, jadi 810.000. Nah, betul. 81, nolnya tambah 4. Ini ya. Ini luasnya. Terus mau dipasang ubin. Bentuknya persegi lagi. Mau dipasang ubin nih. Jadi ubinnya ukuran 30 cm kali 30 cm. Nah, luas ubinnya 30 dikali 30 berapa? 900. 900 ya. Nah, pertanyaannya banyak ubin yang diperluin. Ada berapa banyak ubin nih? Diapain nih?
Bagi, Pak. Dibagi ya, dibagi, bikin jadi pecahan ya. Kalau dibagi nolnya ada 2 di bawah, bisa kita coret. Set. 81 dibagi 9. 900 pasti. 9. Jadi dapatnya 900 ubin. Jadi ubin yang dibutuhin itu ada 900 ya. Next, nomor 21 nggak apa-apa bahas, itu materi kemarin. Nomor 22 juga enggak, nomor 23 enggak, itu materi kemarin. Nomor 24 enggak, itu materi kemarin. Kemarin banget. Kongruen itu materi kemarin juga. Jadi materi-materi kemarin mah silakan itu sendiri aja ya. Nomor 26. Enggak lagi materinya kalau materi kemarin. Apa lebih ini yang materi yang udah jauh kita pelajari biar ingat-ingat lagi. Catatannya juga udah pada tahu kemana kan kalau materi kelas 7, kelas 8. Kalau kelas 9 seenggaknya bukunya masih ada. Jadi enggak susah nyari-nyarinya, tinggal buka sendiri. Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika dari sekelompok siswa. Banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Berarti harus kita cari dulu rata-ratanya kan? Caranya rata-ratanya gimana? Tambahin aja dulu semuanya. Yang nilainya 4. Nah, frekuensi itu orang ya. Frekuensi itu orang ya. Jangan bingung, frekuensi itu orang. Berarti yang nilainya 4 ada berapa orang? Ada 3. Yang nilainya 4 itu ada 3 orang. Jadi berapa tuh? Jadi 12. 12. Yang nilainya 5 ada? Ada 8. Jadi 8 orang. Oke, jadi ada 40. Yang nilainya 10, nilainya 6. Ada 10 orang jadi Ada 10 orang, jadi 60. Yang nilainya 7, ada 11 jadi 77. ada 11 orang, jadi 77. Yang nilainya 8, ada 6 orang. Jadi 48 terakhir. Yang nilainya 9 ada? Ada 2. 2 orang. Berapa? Jadi 18. Ditambahin semuanya. 12, 40, 60, 77, 48, 18. Jadi berapa tuh? Berapa? Jadi berapa? Kalkulator pakai? 255. 255. Ini 255 itu dari berapa orang? Nah, sekarang orangnya ditambahin. Total orangnya ada berapa orang nih? Ada 40, Pak. Ada 40 ya. Total orangnya ada 40 orang. Nah, hasil akhirnya berarti rata-rata. Dibagi 40. Rata-ratanya betul. 255 dibagi 40. Berapa tuh? 6,375. Berapa? 6,375. 6,375 artinya ini rata-ratanya ya. Pertanyaannya. Yang nilainya di atas rata-rata. Ada 19 orang, Pak. Berarti yang nilainya di atas 6 ya. Berarti nilainya 7, nilainya 8 sama nilainya 9. Ada 19, Pak. Ada 19 orang. Berarti yang ditambahin ya. Ada 19 orang. Nomor 26 terus nomor 27. Nomor 27. Ayo dikit lagi. Nomor 27. Median itu apa? Modus itu apa? Modus modal dusta. Sering tukar. Modus itu yang paling sering muncul. Kalau median? Nilai tengah.
Yang Nilai paling tengah. Syaratnya harus diurutin dulu ya. Nilai tengah data harus diurut. Biar nggak pegal. Nah, gitu. Modusnya dulu deh. Modusnya berapa nih? Yang paling sering muncul angka berapa? Kalau ada 2 ya nggak apa-apa dua-duanya. Kita lihat dulu 60 berapa kali muncul? 1, ada 3, Pak. 2, 3 ya. 75, Ada 3. 1, 2, 3, 80. Ada 3 juga, Pak. Kok banyak yang sama? Sisanya nggak ada ya, nggak ada yang 3 juga ya. Berarti Iya, Pak. modusnya ya 3 berarti. Modusnya ada 60, 75, dan 80. Nah, kalau median harus kita urutin dulu ya. Mulai dari angka berapa paling kecil? 45 ya. 45. 45, ada lagi 45 ini. Ada, Pak. 45. Terus angka 50 berapa 50. banyak? 1, Ada 2. 2. Terus 60 ada 3. Kita coret dulu biar nggak hitung lagi ntar. Terus yang nilainya 65 ada 1. Terus yang nilainya 70 ada 1 Ada juga. 1. Yang nilainya 75 ada 3 ya. Yang nilainya 80 ada 3. Sisa 85 satu lagi ya. Oke, ada semua oke? Tinggal kita hitung mediannya berapa. Ya tinggal kita coret-coret aja cari tengah-tengahnya. Andil, belakang, depan. Depan, belakang. Depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Oh, ada 2 nih. Tengah-tengahnya di mana? Ada 2 ya. Ditambah 2 terus nanti Ditambah dibagi. 2. Oke, 65 tambah 70 dibagi 2. Berapa tuh? 135. Dibagi 2. Jadinya 67,5. 67,5. Jadi itu disebut dengan median. Median. Oke, next. Yang nomor 28. Dalam sebuah kantong terdapat 13 bola. Ada 13 bola diberi nomor 1 sampai 13. Kemudian diambil bola secara acak. Peluang terambilnya bola nomornya lebih dari 8. Berarti lebih dari 8 mulainya dari 9 ya. Nomor yang lebih dari 8 itu berapa aja? 9, 10, 11, 12, 13. Ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti ada 5 bola ya yang nomornya lebih dari 8. Sementara total bolanya ada berapa? 13. Total bola ada 13 kan? Udah, berarti peluangnya 5/13. 5/13 itu peluang. Nomor 9 nggak apa-apa bahas. Yang nomor 30. 30 aja ya, 31-nya silakan hitung sendiri nanti. Nomor 30. 30. Besar sudut B. Segitiga, sudutnya berapa sih? Kalau ditotalin? 108. Ada 3. Ada 3, Pak. Benar, ada 3 sih. Memang Tapi ada 3, Pak. benar ada 3. Besar sudutnya ya. Kalau jumlah sudutnya benar ada 3.
Kalau banyak sudutnya benar ada 3. Cuma kalau pertanyaannya besar sudutnya ada 180 derajat. derajat itu dari mana aja sih? Ya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C kan? Ya sama, kita ngitung juga gitu. Karena di sini totalnya ada 180 berarti artinya kan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu 180. Tambahin aja semuanya. Sudut A berapa tadi? 2x plus 8. Sudut B 8x plus 1. Sudut C 4x plus 7. Itu kan 180. X-nya jadi berapa nih? 2x, 8x, 4x. Bapak yang A itu 2x tambah 4. Plus 4 ya, sorry. Oke. Kasih. X-nya jadi berapa? 2x, 8x, 4x ditambahin semua jadi 14x. Yang angkanya 4 tambah 1 tambah 7. 12. Sama dengan 180. Udah tinggal kita pindah ruas. 14x sama dengan 180 karena ditambah pindah jadi kurang ya. 14x sama dengan berapa nih? 168. Berarti x-nya 168 per 12 per 14. Berapa tuh? Berapa? Dua 12. X-nya 12 nih. Pertanyaannya apa? Besar sudut B. Sudut B itu kan dia 8x min 1. X-nya kita dapat 12 kan? Iya, Kurang 1. Berapa nih? Bapak itu 8x plus 1. Kurang ini maksudnya tadi, belum. Itu. 8x plus 1. 8 kali 12? 96. 96 ditambah 1. 97. 97 derajat. Sama ya, yang soal nomor 31 juga sama. Kan itu bentuknya segitiga. Determinan akar-akar persamaan. Sini dikit lagi, ayo kita kejar. Nomor 31, nomor 32 dan 33. Determinan ada yang masih ingat nggak rumusnya? Ini sering berhubungan nih, nomor 32, 33. Determinan. Rumus ABC yang dalam kurung, rumusnya apa sih? B Rumus ABC. Nah, determinan itu B kuadrat dikurang 4AC. Masih ingat ya, ABC itu yang mana aja? A itu? Yang ada x pangkat 2-nya. Yang ada x pangkat 2-nya. Berapa? Karena dia ada pangkat 2-nya. Ya, berapa? A-nya jadinya? 1. Karena di sini nggak ada angkanya ya. Kalau nggak ada angkanya 1. B-nya berapa? Yang B-nya min 8. Min 8. B itu yang nempel sama X ya. Iya, A itu yang X kuadrat, B itu yang X, C itu yang 15. 15. Tinggal kita masukin aja ke sini kan. Determinannya berarti min 8 kuadrat. Ya, dikurang 4. Dikali A-nya 1, dikali 15. Hitung aja deh sendiri ya. 4 dikurang 60. Sama dengan 4. Determinan. Nah ini akar-akar persamaan. A-nya berapa? 1. A-nya 2. Kok 1? 2. Gimana sih Nadifa? Kok saya? D-nya min 7. C-nya min C-nya min 15. Akar-akar persamaan itu pakainya rumus ABC. Rumus ABC.
C. Rumus ABC apa? Min B Ayo plus buka-buka lagi. Min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang A dikali C. 4 dulu. 4 AC per 2A. Ya, nanti silakan diuraikan sendiri ya, nanti ketemu ya. X1-nya berapa, X2-nya berapa. Masih ingat kan yang beginian? Kan baru kemarin. Kelas 9 semester pertama. Terus. Yang nomor 34. 34, 35 itu semester kemarin udah. 39, 40 dulu deh. Terakhir 39, 40. Nah, ini. Sebuah keranjang berisi 15 bola merah. Ini sama kayak tadi ya, peluang terambilnya. Ini total bolanya ada berapa? 15. Ada 15. Ada 15. Total bola kok 15? Total bola ada berapa bola? Ada 40. 40. Yang ditanya apa? Yang ditanya bola yang berwarna putih. Bola putih ada berapa? Bola putih ada 13. Ada 13. Berarti peluangnya? 13/40. 13/40. Ya. Terakhir, nomor 40. Nggak pakai ngitung. Gambar di bawah ini adalah balok berbentuk kubus-kubus kecil. Ini kubus-kubus kecil ya. Jika seluruh sisi luar balok dicat, nih semuanya kena cat nih ya. Kubus yang terkena cat hanya pada 2 sisi. Hanya pada 2 sisi. Berarti kalau misalkan Bapak ambil warna hijau deh. Warna hijau ini yang satu sisi doang. Ini bagian depan doang nih yang sebelah sini yang kenanya kan. Bagian dalam kubusnya nggak kena cat kan? Ya kan? Iya, Pak. Nih. Terus kalau yang misalkan sebelah sini, apa kasih warna merah. Ini yang kena berapa? Kalau misalkan kita cat, berapa sisi yang kena? Yang kena 3 sisi. 3 sisi, berarti yang pojok ini kenanya 3 sisi ya? Iya, Yang Pak. pojok-pojok begini kenanya 3 sisi berarti. Kita tandain dulu. Nah, yang kena 2 sisi yang mana? Yang bagian tengah sama yang di belakangnya itu. Berarti bagian sisa-sisanya kan? Ini yang satu sisi nih, Bapak kasih warna hijau dulu. Nah, warna biru yang 2 sisi ini, ya kan? 2 sisi kan kenanya? Bagian sini sama atasnya. Ada berapa balok? Ada berapa banyak kubus, bukan balok ya. Ada berapa banyak kubus yang kena cuma pada 2 sisinya. Maaf. Nanti pas kita ulangan kayak gini juga, Pak. Harus kayak diwarnain gini. Lama dong. Haruslah, harus diwarnain, harus pakai krayon pokoknya. Ya Allah, Pak. Nggak mau tahu Bapak, pokoknya harus pakai krayon diwarnain. Itu ada berapa banyak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Terus yang di bawahnya 25, 26, 27, 28, 29, yang sebelah sini bawahnya 30. Totalnya ada 30. Gitu ya cara ngitungnya. Oke, yang sisanya
silahkan dibuka lagi. Soalnya sisi ini yang kelas 9 yang belum Bapak ini ya. Silahkan dibuka lagi bukunya, dicoba dikerjain. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Pak, maaf. Boleh, Saya Raifa, di kenapa? nomor 40 tadi masih kurang paham, Pak. Boleh minta tolong jelasin ulang nggak? Boleh. Kita ulangin lagi ya. Nomor 40. Sebetulnya nomor 40 itu kita main logika di sini mah. Kita main perumpamaan aja. Nanti yang nomor 40 ini cuma satu aja kan Pak? Masa harus diwarnain terus? Iya, siapa juga yang harus ngewarnain? Gak usah diwarnain, Masa ngapain biar nggak ribet-ribet bingung diwarnain? Pak? Ya terserah sendiri itu mah. Kita lihat ya. Nih kalau yang lain udah mau lab, silakan deh ya. Waktunya udah habis ya. Ini Bapak ngejelasin nomor 40 lagi. Reva nanya tadi. Gambar di bawah ini kan kubus-kubus kecil ini mau dicat nih. Kalau dicat semuanya, bagian mana kubus-kubus kecilnya yang kena catnya cuma 2 doang. Cuma 2 sisi doang yang kena catnya. Kita lihat dulu deh satu-satu ya. Kita lihat dulu. Misalkan yang ini nih. Ini kan yang kena cat berapa sisi, Raifa? Dari satu kubusnya. Itu berarti itu depan, samping, belakang Samping gitu ya? sama belakang. Hitungannya. Depan, samping sama atas dong. Kan yang kena cat depan, samping, atas. Berarti ini 3 kan? Iya, 3. 3. Nah, kita cari yang 2. Yang 2 itu yang sebelah mana kira-kira? Yang pasti yang ini kan? Nih. Ini kan 2 sisi yang kena cat kan? Oh, iya. Ini kan 2 kan yang kena kan? Berarti yang model-model seperti ini nih yang 2. Ada berapa banyak yang model seperti ini kan? Ada 1, ini juga ada 2, ini ada 3, ini ada 4, ini ada 5. Terus yang mana lagi? Yang ini 6. Kenapa? Karena sama kayak ini kan 7 kan? Ini 8, ini 9, 10, 11, 12, ini 13, 14, 15, 16, 17. Kan yang seperti ini di belakang juga ada kan? Di belakang sini nih. Nih, yang belakang sini kan. Cuma nggak kelihatan aja. Nah, kita hitung aja ada berapa banyak totalnya. Totalnya 30. Oke. Gitu ya. Makasih, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Habis ini nanti Bapak share ininya ya ke setiap PJ. Untuk PDF-nya. Pak.